Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang hari ini kita akan membahas tentang workshop penulisan artikel ilmiah. Ketemu dengan saya Muhammad Al-Khalif, salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas PGRI di Buana, Surabaya. Jadi, sebelum Anda lulus, salah satu kewajibannya mahasiswa itu adalah menulis artikel ilmiah yang kemudian akan dipublikasikan pada salah satu jurnal nasional baik ataupun jurnal internasional ya. Jadi kewajibannya belum selesai sampai pada saat Anda menulis tugas akhir ataupun skripsi, tetapi Anda juga harus menulis artikel ilmiah yang kemudian akan dipublis atau dipublikasikan. Sebenarnya publikasinya tidak harus semata-mata pada jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah, tetapi Anda juga bisa publish pada proceeding, ya, proceeding baik itu proceeding nasional maupun proceeding internasional. Oke, hal yang pertama yang harus Anda pahami dulu adalah ada pengertian daripada etika. Jadi sama halnya ketika kita berkehidupan sosial di masyarakat, itu ada etika-etika juga yang harus kita patuhi atau yang kita pahami. Sama halnya dengan ketika kita menulis di dalam sebuah artikel ataupun dalam sebuah proceeding. Yang perlu Anda perhatikan di dalam etika ini adalah nilai-nilai norma seperti agama ataupun moralitas kemanusiaan dan pranata keilmuan. Jadi kita mengarahnya kepada ketiga poin utama di sini. Ya, sama halnya ketika nanti Anda menulis di dalam sebuah artikel, Anda juga harus memahami etika, terutama etika dalam merujuk ataupun mensitasi tulisan orang lain yang kemudian Anda pakai untuk Anda tulis di sebuah artikel saudara. Yang kemudian kedua adalah apa sih sebenarnya etika penulisan itu tujuannya untuk apa? Yang pertama tentunya untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi untuk menjamin bahwa penelitian si A ataupun penelitian si B itu bahwa benar-benar akurasi itu melalui dari etika tersebut ya. Jadi kita bagaimana cara nanti menulisnya yang benar, kemudian bagaimana sih biar tidak terjadi plagiasi, itu semuanya harus merujuk kepada tujuan daripada etika tersebut. Kemudian yang kedua adalah melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Kenapa demikian? Karena memang di dalam sebuah penelitian itu orang kan sudah melakukan penelitian dengan begitu panjang, menghabiskan begitu waktu yang sudah begitu lama, kemudian tidak ada effort ya, tidak ada usaha ataupun tidak ada bentuk penghargaannya. Maka salah satu bentuk penghargaannya adalah kita mencantumkan nama peneliti yang kita citasi tersebut di dalam artikel kita. Nah, itu sebagai bentuk bahwa kita melindungi hak kekayaan intelektual si peneliti tersebut. Yang ketiga adalah melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Ini banyak terjadi ya, bukan hanya di Indonesia ataupun bahkan sampai di luar negeri pun itu banyak yang mengakui bahwa ini adalah penelitiannya si A, padahal yang melakukan adalah si B di situ. Jadi pemalsuan dari penelitian ini banyak juga terjadi di kalangan dunia pendidikan. Yang keempat adalah menjaga reputasi ilmuwan tersebut. Ya, kita menjaga reputasi ilmuwan itu sejauh mana sih sebenarnya? Ya, jadi kalau misalnya penelitian kita itu banyak disitasi oleh orang lain, kemudian banyak yang maka itu reputasinya akan lebih bagus ya. Jadi menjaga keilmuan kita itu lebih terjamin ketika dirujuk oleh orang lain. Yang kelima, menegakkan etika moral di dalam berperilaku. Ini penting sekali karena yang namanya menulis itu kita harus mengacu kepada etika-etika ini. Jadi kita tidak sembarangan langsung mengutip tulisan orang lain tanpa izin dulu ya. Bahkan pengalaman saya ketika saya S2 itu bahkan sampai saya izin penulis ketika saya mengutip tulisan yang ada salah satu peneliti yang ada di Belanda, itu saya sampai izinnya ke sana. Itu adalah sebagai bentuk bahwa saya menegakkan etika moral di dalam proses penulisan ini. Nah, ini pengertian dari plagiarisme ya. Jadi mungkin saudara sudah tahu betul bahwa apa itu plagiarisme. Bahasa sederhananya adalah
kita menjiplak atau mencontoh tulisan orang lain ya. Itu adalah bahasa sederhananya. Jadi tanpa merubah satu kata pun ataupun tanpa merubah kalimat itu yang disebut dengan plagiarism. Tetapi di dalam plagiarism itu sendiri juga ada yang disebut dengan self plagiarism. Apa sih sebenarnya self plagiarism ini? Self plagiarism sendiri itu bahasa sederhananya adalah kita mengutip atau menulis tulisan kita sendiri. Jadi kita sendiri yang menghasilkan tulisannya, kemudian kita tulis ulang lagi pada artikel yang lain. Itu yang disebut dengan self plagiarism. Jadi bahasa sederhananya begitu. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh di Jerman, yaitu Menteri Pendidikan Nasional Jerman, Alex Kuan, ini menghadapi dugaan bahwa sebagian besar dari tesisnya yang merupakan hasil dari plagiat atau disebut dengan plagiat, di mana Kuan ini diduga telah mencantumkan kutipan hasil penelitian Sigmund Freud yang diklaim melalui sumber asli. Jadi dia mengutip si Alex Kuan ini mengutip tulisan si Sigmund Freud ini tanpa merubah kalimatnya. Jadi itu yang disebut kemudian plagiat. Nah, ini adalah kejadian padahal di luar negeri ya. Apakah di Indonesia juga terjadi? Ya banyak ya. Di Indonesia juga banyak yang terjadi hal semacam ini. Jadi padahal penulis ini mendapatkan kutipan tersebut dari literatur lain yang mengutip Freud. Jadi si Menteri Pendidikannya Alex Kuan ini, dia sebenarnya tidak secara langsung mengutip tulisannya Sigmund Freud. Dia mendapatkan tulisan tersebut dari artikel-artikel yang lain yang sudah mengutip tulisan Sigmund Freud ini. Hanya saja mungkin karena si tulisan tersebut bisa dikatakan lebih dari 50% itu hasil kalimatnya Sigmund Freud. Ya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih biar kita terhindar dari plagiarisme ini. Ya, jadi dia secara langsung mengutip sumber dari kutipan sekunder. Kemudian ini Presiden Hongaria Paul Smith ya meletakkan jabatannya. Jadi dia meletakkan jabatannya berarti dia berhenti ya jadi presiden ya, pada hari Senin tanggal 2 bulan 4 tahun 2012 setelah gelar doktornya tahun 92 itu dicabut. Bayangkan coba ya, Anda bisa membayangkan sendiri. Saat ini Anda kuliah S1 itu butuh berapa lama waktunya? Kurang lebih 4 tahun ya, itu pun kalau yang lulus on time ya. Kemudian Anda melanjutkan studi ke S2 ya, normalnya S2 itu adalah 2 tahun. Itu sendiri sudah 6 tahun. Kemudian kita melanjutkan sekolah S3 misalnya ya. Sekolah S3 itu masa studinya normalnya adalah 3 tahun. Jadi sudah 9 tahun kita mulai dari S1 sampai S3 sampai dinyatakan benar-benar lulus S3 itu kurang lebih 9 tahun dengan catatan bahwa kalau kita studinya on time. Tiba-tiba dalam waktu sekejap ataupun dalam waktu tertentu itu gelar doktor kita dicabut. Nah, kira-kira sakitnya di mana itu? Ya. Nah, itu yang menjadi bahwa mungkin kalau untuk S1 kalau dicabut kira-kira Anda rela apa enggak itu? Saya kira sebagian dari peserta ini tidak akan rela kalau misalnya tiba-tiba gelar sarjananya dicabut. Karena waktu 4 tahun itu juga bukan waktu yang pendek ya. Jadi dia dicabut pada tahun gelar doktornya dicabut pada tahun 92 sesudah adanya pernyataan yang menjiplak sebagian dari disertasinya yang kurang lebih tebalnya 200 halaman gitu. Anda tahu sendiri ya bahwa Anda pun kalau membuat tugas akhir seperti skripsi itu adalah mungkin lebih dari 200 halaman. Contohnya kalau seperti biasanya kalau mahasiswa PWK ya, perencanaan wilayah dan kota itu tugas akhirnya biasanya tebal-tebal karena gambar petanya itu banyak sekali ya. Nah, itu salah satu contoh kalau di Fakultas Teknik di program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, sama halnya nanti juga di prodi-prodi yang lain itu juga mungkin lebih dari 200 halaman kalau yang studi case ya. Nah, ini adalah salah satu beberapa pelanggaran hak cipta di dalam penulisan authorship. Jadi sebelum kita lanjut ya, ini nanti juga saya akan menjelaskan bagaimana sih nanti cara yang baik kalau kita menulis di dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi kita patokannya adalah patokan pada artikel ilmiah template-nya jurnal waktu ya. Karena template-nya jurnal waktu itu sudah sesuai dengan template-nya dikti ya. Jadi sebenarnya beberapa jurnal itu memiliki gaya selingkuh yang berbeda-beda, tetapi secara garis besar sama ya. Yang tidak boleh dilakukan oleh penulis
ya, atau pelanggaran hak penulis ya di dalam penulisan artikel itu, yang pertama adalah fabrikasi data. Apa itu sebenarnya kita fabrikasi data? Fabrikasi data itu kita membuat data ya yang sebenarnya tidak ada, atau lebih umumnya membuat data fiktif. Jadi data itu tidak sebenarnya diperoleh dari hasil penelitian, tetapi kita membuatnya data-data sendiri lah. Nah, itu tidak boleh ya di dalam penelitian, apalagi nanti kita cantumkan di dalam tugas akhir terlebih-lebih di dalam artikel ilmiah. Kemudian ada falsifikasi data. Ya, falsifikasi data ini mengubah ya data sesuai dengan keinginannya. Jadi misalnya Anda melakukan penelitian, kemudian data itu tidak sesuai dengan apa yang Anda kehendaki gitu. Nah, kemudian Anda merubah-rubahnya, itu tidak boleh juga ya. Jadi tampil apa adanya saja. Jadi seharusnya kita harus jujur dengan data-data kita, apa yang kita dapatkan ya selama kita melakukan penelitiannya, sudah kita tampilkan data apa adanya saja. Gak usah kita sampai merubah ya sesuai dengan keinginan, apalagi kalau misalnya digrafikkan kemudian hasil grafiknya itu kok seperti ini ya. Kemudian Anda merubah datanya biar grafiknya menarik. Tidak perlu sampai semacam itu. Jadi kita tampil apa adanya saja. Nah, kemudian pelanggaran yang lain, ini adalah bisa dikatakan saya menyebutnya bonus ya, kalau yang ini. Bonus di dalam sebuah penulisan artikel, jadi padahal ini juga dikatakan sebagai pelanggaran di dalam sebuah artikel ilmiah. Yang pertama itu adalah, ada 3 ya. Yang pertama adalah ghost authorship, kemudian ada guest authorship, dan gift authorship. Kalau ghost, ya, kita mencantumkan nama-nama orang ataupun nama-nama peneliti yang bukan merupakan peneliti atau yang tidak terlibat langsung di dalam penelitian tersebut. Contohnya misalnya begini, Anda melakukan penelitian, biasanya kan kolaborasinya dengan dosen ya, Nah, Anda kemudian mencantumkan nama salah satu mungkin teman saudara, padahal dia bukan terlibat di dalam penelitian tersebut. Itu tidak boleh sebenarnya ya. Kemudian yang kedua ada guest authorship. Jadi guest authorship itu orang yang tidak terlibat penuh, ya. Mirip dengan yang nomor 1 ini tadi, mirip dengan yang ghost authorship, ya. Jadi dia tidak terlibat penuh di dalam penelitian tersebut. Jadi yang perlu Anda cantumkan di dalam nama penelitian di dalam artikel ilmiah itu adalah orang yang benar-benar terlibat di dalam penelitian tersebut. Nanti saya akan jelaskan juga, Pak, bagaimana kalau misalnya saya dibantu oleh teman saya, letaknya lebih baiknya di mana, ya. Nanti saya akan jelaskan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah gift authorship. Gift authorship itu orang yang melakukan penelitian namun tidak dicantumkan namanya. Ini lebih parah lagi. Jadi misalnya saya melakukan penelitian, saya sudah menghasilkan penelitian, sudah mengumpulkan data, sudah membuat artikel, tetapi ketika ada yang mungkin mencuri data saya atau mencuri artikel saya, kemudian diatasnamakan oleh orang tersebut, itu juga tidak boleh ya. Jadi kasihan ya orang yang sudah melakukan penelitian tetapi dia tidak dicantumkan namanya di dalam penelitian tersebut. Sayang sekali. Nah, ini adalah standar jurnal ataupun artikel yang baik kalau kita menulis sebuah artikel ya. Ini adalah standar jurnal secara umum. Jadi ada beberapa hal yang harus sebenarnya kita perhatikan di dalam penulisan artikel jurnal, biar dikatakan jurnal kita itu jurnal baik ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan dulu begini. Di dalam jurnal itu ada tingkatannya atau ada kelas-kelasnya, ada spesifikasinya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jurnal nasional itu ada jurnal nasional tidak terakreditasi sama jurnal nasional yang terakreditasi. Kalau jurnal nasional terakreditasi, tentunya yang terakreditasi oleh Kemendikbud itu ada skalanya ya. Disebut dengan SINTA. Mulai dari SINTA 1 sampai SINTA 6 ya. Itu nilainya juga berbeda-beda. Makin tinggi nilai sintanya seperti Sinta 1, Sinta 2, itu proses untuk penerimaannya juga sangat ketat ya, dibandingkan dengan bukan berarti yang Sinta 6 jauh lebih mudah gitu, bukan juga ya. Tetapi semuanya pada dasarnya semuanya harus mengikuti aturan yang disesuaikan dengan terbitan jurnal tersebut. Jadi ada aturannya, ada gaya selingkuhnya. Apa yang harus diperhatikan dulu? Yang pertama adalah sistem pengamatan. Anda bayangkan ya, Anda membuat atau menyusun tugas akhir, halamannya kurang lebih katakanlah 5
kurang lebih 7 sampai 8 halaman. Ya, Anda bayangkan saja. Jadi dari 100 halaman kemudian Anda ringkas menjadi 5.000 kata, itu kurang lebih 7 sampai 8 halaman itu. Nah, itu adalah bagaimana kita nanti tekniknya untuk menyusun sebuah artikel. Apakah semua yang ada di tugas akhir ataupun deskripsi dimasukkan di dalam artikel? Tidak, ya, tidak. Jadi hanya bagian yang paling terpenting saja, ya, yang boleh kita masukkan ke dalam artikel ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian besar kepustakaan yang disitasi ini adalah rujukan primer. Rujukan primer itu dari mana? Ya tentunya ya rujukan yang dari jurnal nasional ataupun internasional ataupun proceeding. Syukur-syukur Anda bisa mendapatkan dokumen paten, ya, yang bisa Anda sitasi. Nah, sisanya 10% adalah rujukan dari rujukan sekunder. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya sebagian besar itu rujukan kita adalah jurnal nasional ataupun internasional? Nanti saya akan berikan beberapa link, ya, yang bisa Anda sitasi untuk mencari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang ketiga, tidak ada sistem pembatasan halaman, ya, tidak ada sistem pembatasan halaman. Tapi ini juga tidak dijadikan sebagai patokan, karena pengalaman saya ketika saya mengupload artikel saya ke beberapa jurnal nasional itu, ada yang mintanya adalah minimal 8 halaman, maksimalnya 12 halaman. Nah, itu. Tetapi kalau kita hitung jumlah katanya mungkin lebih dari 5.000 kata. Ya, jadi tidak boleh, ya, sebenarnya tidak boleh kurang dari 5.000 kata tersebut. Jadi kalau Anda mau mengpublish, ya, artikel saudara pada sebuah jurnal nasional, itu harus mengikuti aturan yang ada pada jurnal tersebut, ya. Kemudian tidak adanya kajian pustaka di dalam struktur jurnal. Benar, ya? Jadi kalau Anda nanti melihat contoh-contoh jurnal yang sudah publish, itu tidak ada berbunyi kajian pustaka, ya, kajian pustaka atau apa ya namanya di bab 2 itu, ya, studi pustaka, ya, studi pustaka itu sudah tidak ada lagi di dalam penulisan artikel ilmiah. Apakah kemudian studi pustaka yang ada di skripsi itu kita bisa pindahkan ke jurnal? Bisa kita pindahkan, tetapi bahasanya harus sudah berbeda, karena nanti yang akan kita hindari adalah plagiarism. Kemudian terdapat state of the art yang jelas. Jadi state of the art ini maksudnya adalah penelitian kita itu sejalan, kemudian yang menjadi pembeda dengan penelitian orang lain, ataupun kita memunculkan novelty dari penelitian kita itu sendiri. Jadi yang menjadi pembeda itu dari mana? Nah, itu bisa kita lihat dari hasil-hasil penelitian kita bandingkan dengan penelitian orang lain atau yang kita rujuk tadi. Yang keenam, kualitas acuan dalam pembahasan harus mutakhir, ya, dan primer, yaitu berupa temuan baru dan paten. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal yang lain itu, jurnal-jurnal nasional, ada yang membatasi bahwa ketika kita mensitasi itu daftar pustakanya harus terbarukan minimal misalnya 5 tahun terakhir. Nah, itu kalau kita sudah berbicara pada jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal pada skala Sinta 1 maupun Sinta 2. Terlebih-lebih pada jurnal internasional itu mereka sudah membatasinya bahwa sumber citasi yang kita itu maksimal yang terakhir adalah 5 tahun terakhir lah gitu. Berarti kalau kita 2020 saat ini berarti daftar pustaka kita itu maksimal sampai yang tahun 2015. Berarti 2014 ke bawah itu sudah tidak bisa kepakai. Nah, ini adalah beberapa tempat, ya, kita mensitasi jurnal. Ini yang paling gampang, ya. Saya lupa ada yang jurnal internasional, tapi saya yakin Anda tidak akan mensitasi jurnal internasional, makanya saya tidak mencantumkan linknya di sini, ya. Tetapi nanti kalau ada sesi tanya jawab, nanti saya coba untuk memberitahu link untuk bagaimana kalau kita mau mensitasi jurnal internasional secara gratis, gitu, ya. Nah, ini adalah yang pertama Google Scholar. Google Scholar itu Anda gampang saja, Anda klik aja di searching di Google, kemudian tulis Google Scholar. Nanti biasanya kalau bahasa Indonesianya adalah Google Cendekia. Anda tulis saja di situ nama dosen yang Anda inginkan, gitu, atau nama penelitinya. Jadi misalnya nama si A, tulis aja di situ. Nanti biasanya muncul rekaman dari artikel-artikel ilmiahnya yang sudah dipublikasikan. Yang kemudian yang kedua, ya, ini mungkin agak sedikit paksaan, tapi saya wajibkan, ya, untuk Anda mensitasi tulisan-tulisan dosen-dosen saudara yang dimuat di jurnal yang lain maupun di jurnal Universitas Surabaya. Jadi kalau Anda mau ke jurnal teknik, Anda
ketik ini aja, jurnal.unipasby.ac.id, kemudian cari yang namanya jurnal waktu ataupun jurnal industri. Anda bisa membuka websitenya di situ, kemudian mencari kira-kira literasi yang cocok dengan hasil penelitian saudara yang akan kemudian muat di dalam artikel itu apa. Ya? Nah, sekarang kita berbicara tentang struktur jurnal. Nah, ini yang terpenting ketika Anda nanti membuat artikel, ya, jadi sebelum Anda yudisium itu Anda harus sudah selesai artikelnya. Nah, strukturnya seperti ini. Yang pertama, judul, ya. Judul itu tidak boleh sama dengan judul penelitian. Jadi judul artikelnya apa, judul penelitiannya apa, itu tidak boleh sama. Ya, jadi tidak boleh copy paste apa yang ada di jurnal, apa yang ada di skripsi judulnya, kemudian di copy paste menjadi artikel, itu tidak boleh. Ya. Sebaiknya judul ini juga singkat, ya, maksimal hanya 15 kata, tidak boleh panjang-panjang. Ya. Yang ketiga, tidak boleh menunjukkan lokasi penelitian. Jadi misalnya penelitian itu dilakukan pada industri A, ya, atau pada tempat A, itu tidak boleh. Yang keempat, itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini opsional karena beberapa jurnal itu juga hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kalau berbicara abstrak baru, ya, ada yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang judul itu opsional. Ada yang hanya cuma bahasa Inggrisnya saja, ada yang hanya cuma bahasa Indonesianya saja, atau bahkan dua-duanya. Kemudian penulis, nama penulis, identitas penulis, ya. Penulis artikel tidak disertakan dengan gelar akademik. Jadi kalau dosen saudara, karena Anda berkolaborasi dengan dosen selama melakukan penelitian, titelnya atau gelarnya tidak perlu Anda cantumkan. Jadi nama aslinya saja, ya. Begitupun dengan saudara. Dan usahakan nama saudara diletakkan pada nama pertama. Kenapa demikian? Karena Anda yang melakukan penelitian, ya, secara garis besar Anda paham betul tentang penelitian tersebut. Yang kedua, tidak diperbolehkan penulis tunggal, ya, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh di penulis tunggal? Karena memang di dalam kita melakukan penelitian itu selalu kolaborasi, ya, selalu kolaborasi. Anda pun melakukan penelitian mungkin dibantu juga oleh orang lain. Jadi nanti saya akan jelaskan tadi yang kira-kira kalau saya dibantu sama teman saya itu cocoknya ditaruh di mana, ya, boleh juga di sini, asalkan keterlibatannya itu juga mungkin bisa dikatakan 90%, ya. Kemudian dilengkapi dengan jurusan, prodi, fakultas, dan universitas ataupun lembaga afiliasi. Biasanya ada beberapa juga jurnal itu memintanya bahkan dengan kode posnya, ya. Kalau jurnal internasional itu malah lebih lengkap, kalau jurnal internasional. Yang keempat itu mencantumkan alamat email. Nah, alamat email ini adalah alamat email penulis pertama. Kenapa demikian? Karena ketika nanti ada yang harus direvisi, maka yang melakukan revisi itu atau yang melakukan revisi itu adalah kebanyakan yang penulis pertama. Jadi artikel itu dikembalikan lagi ke penulis pertama. Makanya harus dicantumkan alamat email yang aktif untuk penulis pertama. Untuk abstraknya, untuk abstrak kita menggunakan dua bahasa, ya, ada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Cuma ini, ya, jadi menjelaskan secara garis besar penelitian, abstrak maksimal terdiri dari 250 kata dan minimalnya 150 kata. Jadi tidak boleh lebih dari 250 kata, tidak boleh kurang dari 150 kata, ya. Hanya terdiri dari dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Posisinya sementara ini adalah bebas, mau bahasa Inggris duluan, kemudian bahasa Indonesia yang paling bawah, ataupun dibalik bahasa Indonesia dulu maupun bahasa Inggris, itu opsional, tergantung dari jurnal mana yang Anda tuju. Kemudian kata kunci maksimal 4 kata kunci, minimal 3 kata kunci, ya. Tetapi ada juga beberapa jurnal itu mintanya minimal adalah 4 kata kunci, maksimalnya 5 kata kunci. Itu opsional saja, ya. Kemudian hanya terdiri satu paragraf, ya, namanya abstrak itu hanya terdiri satu paragraf. Dia bercerita tentang permasalahan yang Anda lakukan di dalam penelitian tersebut, tujuan penelitiannya, metode penelitiannya, hasilnya bagaimana. Itu isi abstraknya, ya. Istilah singkatan tidak diperbolehkan, ya. Istilah singkatan tidak diperbolehkan di dalam abstrak ini. Nanti kalau pada pendahuluan itu baru, ya, setelah ada penjelasannya dulu atau ada kepanjangannya dulu. Jadi setelah ada kepanjangannya baru boleh disingkat untuk seterusnya. Tetapi itu sudah bunyinya di bagian pendahuluan dan seterusnya. Kalau di abstrak belum boleh. Nah, ini kita berbicara tentang pendahuluan.
Ya, ini adalah struktur dari artikel ilmiah. Dari pendahuluan ini mencangkup tentang latar belakang ataupun isu tentang permasalahan ataupun urgensi ya yang diangkat, kemudian Anda tulis di dalam sebuah artikel ilmiah. Kemudian ada tujuannya, rencana dari pemecahan permasalahan tersebut. Tentunya tujuannya harus relevan dengan apa yang disajikan. Kemudian bisa ditambahkan sedikit tinjauan pustaka. Ya tadi kan kalau di tugas akhir tinjauan pustakanya kan ada di bab 2 ya. Nah sekarang tinjauan pustakanya bisa dipindah di pendahuluan. Ya. Sedikit ada tinjauan pustaka. Kemudian harus pada bagian, biasanya jurnal yang baik itu pada paragraf terakhir sebelum masuk ke menu subbab berikutnya atau menu metode ya. Itu biasanya kita menceritakan hasil dari penelitian kita. Jadi novelty, temuan kita itu diceritakan pada paragraf terakhir dari pendahuluan tersebut. Nah itu kualitas pendahuluan yang baik. Tapi diingat, setiap tulisan harus ada sitasiannya, ya, harus ada sitasian atau harus ada rujukan yang Anda rujuk di dalam tugas akhir ataupun di dalam artikel ilmiah tersebut yang Anda buat di dalam pendahuluan. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini kita berbicara tentang penelitian yang menjelaskan rancangan dari kegiatan kita melakukan penelitian, ruang lingkup ataupun objek dari kita melakukan penelitian, bahan dan alat yang digunakan, tempat, teknik pengumpulan data maupun definisi operasional variabel dari penelitian tersebut. Ini tadi kenapa kok tempat penelitian tidak boleh dicantumkan di dalam judul penelitian, karena memang nanti tempat penelitian itu diletakkannya di bagian metode penelitian, ya, di bagian metode penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini yang kita sajikan adalah hasil-hasil dari penelitian kita. Jadi baik dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel. Itu pilih salah satu. Tidak boleh kita cantumkan dua-duanya. Ya. Jadi pilih salah satu. Apakah mau dicantumkan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik ya. Di jurusan PWK itu juga hasil gambarnya bisa ditampilkan di hasil dan pembahasan di sini. Jadi bisa dijelaskan dari gambar-gambar petanya yang ditampilkan di situ ya. Pilih salah satu. Kemudian bagian pembahasan ini memaparkan hasil pengolahan data ya. Jadi kita menceritakan hasil penelitian kita yang kita olah, tentunya bukan lagi data mentah tetapi data yang sudah kita olah. Kita menginterpretasikan penemuan secara logis ya, mengingatkan dengan sumber rujukan yang relevan. Ingat, justru pada bagian ini hasil dan pembahasan itu harus lebih banyak sumber sitasinya. Kenapa demikian? Jadi kita tidak boleh curhat namanya, kita tidak boleh curhat ya. Tetapi kita harus membandingkan dengan penelitian-penelitian orang lain. Jadi biar kita tahu bahwa letak yang membedakan penelitian saya dengan penelitian orang lain itu di mana, itu ketahuannya di sini ya, di bagian hasil dan pembahasan ini. Kita bisa menjudge bahwa penelitian saya itu jauh lebih baik atau penelitian orang jauh lebih baik itu sudah di sini ya, kita bisa menjudge-nya di sini. Kemudian kesimpulan tentunya berisi tentang rangkuman singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. Tentunya harus sinergis dengan kalimat terakhir pada bagian abstrak ya. Tidak boleh misalnya kesimpulannya berisi tentang apa, kesimpulan pada kalimat terakhir pada bagian abstrak juga berbicara lain ya, tidak boleh. Nah, ucapan terima kasih ini penting ya, penting. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kira-kira kalau saya mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan, ketika saya melakukan penelitian itu saya dibantu oleh orang lain, itu mau diletakkan di mana yang cocoknya ya. Bisa Anda lakukan bisa Anda letakkan pada ucapan terima kasih, acknowledgement ya, ataupun di pada bagian kita mensisipkan namanya juga di bagian atas ya. Berarti yang kalau kita mensisipkan di bagian atas yang melakukan penelitian lebih dari 2 orang ya, karena sudah sama teman saudara. Yang perlu Anda ingat bahwa ucapan terima kasih ini tidak boleh ucapan terima kasihnya sama persis yang ada di tugas akhir. Misalnya saya ucapan terima kasih kepada orang tua saya, kepada pacar, istri. Nah, itu sudah tidak boleh ya, berbeda sekali ya. Nah, di sini justru yang ditekankan adalah ucapan terima kasih kepada orang yang terlibat di dalam penelitian tersebut atau lembaga ya, lembaga yang terlibat di dalam penelitian tersebut, ataupun ada penyandang dana ya. Jadi yang mendanai penelitian saudara itu siapa, ataupun lembaga yang mendanai penelitian saudara itu siapa, ataupun teman saudara yang
melakukan membantu penelitian tersebut. Nah, kemudian ada referensi ya daftar pustaka ini. Jadi tidak semua daftar pustaka yang ada di tugas akhir kemudian Anda copy paste menjadi daftar pustaka yang ada di artikel, tidak bisa. Jadi daftar pustaka yang ada di artikel itu adalah daftar pustaka yang hanya kita pakai di dalam artikel saja. Nah, yang paling gampang sebenarnya untuk menggunakan daftar pustaka ini banyak sekali ya. Ada Mendeley ya, ada Zotero, ada Refwork, ada EndNote dan lain-lain. Ini nanti ada kita kasih ini ya linknya saja biar Anda kalau wajahnya Mendeley kemudian Zotero itu EndNote itu bagaimana sih? Nah itu gampang, kalau Anda mencobanya ini pasti akan ketagihan karena ini sangat populer ya, sangat populer untuk bagi para penulis. Baik, nah itu saja hasil dari apa yang saya jelaskan dari membuat artikel yang baik. Sebelum saya tutup, tips untuk bagaimana biar kita terhindar dari plagiarism. Caranya adalah Anda baca penelitian orang lain, ya pahami betul bahasanya bagaimana, punya tujuannya bagaimana, kemudian ditutup. Gunakan bahasa sendiri, tetapi tujuannya sama. Ya, nah itu tips yang paling ampuh Anda mau menghindari plagiarisme. Ya, jadi jangan copy paste ataupun mengetik ulang kalimat orang lain, tetapi dibaca dulu. Ya, pahami apa maksud dari kalimat yang dia tulis. Tujuannya Anda paham, Anda tutup, kemudian Anda tulis dengan bahasa sendiri. Nah itu adalah cara terbaik atau cara satu-satunya untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Oke, terima kasih. Kalau ada sesi tanya jawab, nanti kita akan tanya langsung, kita tanya jawab ya. Nanti bisa Anda lihat di live streaming YouTube ya. Nanti kita akan tanya jawab secara langsung di situ. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.